Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian di rumah selalu sehat ya. Sebelum belajar, silakan kalian berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di bab 8, yaitu sistem ekskresi manusia. Oke, sudah siap belajar semua ya? Sistem ekskresi. Ekskresi itu apa sih? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dipakai lagi di dalam tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Apa saja sih contoh ekskresi di dalam tubuh manusia? Nah, proses ekskresi ini sebetulnya kita pernah bahas juga ya di salah satu materi kita sebelumnya, yaitu materi sistem pernafasan. Nah, organ utama yang berperan dalam sistem pernafasan itu apa? Paru-paru. Nah, paru-paru itu dia dapat menghasilkan ekskret ya dalam bentuk CO2 dan juga H2O atau uap air sebagai zat ekskresinya. Nah, organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi salah satunya itu adalah paru-paru. Nah, selain itu juga ada kulit ya yang menghasilkan keringat, lalu ada hati yang menghasilkan pigmen empedu dan juga ginjal yang menghasilkan urin. Nah, di dalam urin inilah mengandung zat-zat seperti air, amonia, asam urat, dan juga urea. Nanti akan kita bahas nih satu persatu dari organ-organ sistem ekskresi. Seperti biasa, kita lihat nih peta konsep pada materi sistem ekskresi manusia. Jadi, sistem ekskresi manusia itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada 4 organ yang akan dibahas, yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Dari masing-masing organ tersebut memiliki struktur yang berbeda-beda dan juga tentunya mekanisme yang berbeda pula untuk mengatur proses ekskresi. Lalu ada kelainan pada sistem ekskresi manusia seperti nefritis, batuk ginjal, diabetes, dan lain sebagainya yang nanti perlu kalian cari tahu lebih dalam melalui studi literatur, melalui buku, ataupun internet. Oke, organ pertama itu ginjal atau ren. Jadi ren ini adalah nama latin dari ginjal. Apa sih fungsi ginjal? Nah, fungsi ginjal adalah untuk ekskresi sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, yaitu urea, amonia, dan juga asam urat. Lalu mengeluarkannya dalam bentuk urin. Jumlah ginjal ada berapa? Jumlah ginjal ada 2, ada yang di bagian kanan dan di bagian kiri. Bentuknya itu seperti kacang merah ya, kalau kalian lihat di gambar. Nah, itu bentuknya seperti kacang merah yang berwarna keunguan gitu ya, merah keunguan. Bagaimana dengan letak ginjal? Coba kita lihat di gambar. Nah, inilah letak ginjal. Jadi letak ginjal itu berada di bagian perut, bagian belakang ya, di sekitar pinggang gitu. Tetapi kedua ginjal ini tidak terletak sejajar ya teman-teman. Jadi bisa dilihat bagian kanan dan bagian kiri pada ginjal itu tidak sejajar. Tetapi ginjal yang sebelah kanan itu terletak lebih rendah dibandingkan dengan ginjal sebelah kiri. Nah, ini bagian kanan, yang ini bagian kiri. Nah, yang bagian kanan itu lebih rendah dibandingkan dengan ginjal di bagian kiri. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Ya, hal ini disebabkan karena di bagian kanan perut itu terdapat organ lain ya, yaitu organ hati. Nah, organ hati itu mendesak ginjal bagian kanan sehingga letaknya itu lebih rendah dibandingkan dengan ginjal kiri gitu. Jadi itulah mengapa terlihat di sini di gambar ya. Kenapa sih kok tidak sejajar gitu antara ginjal bagian kanan dan bagian kiri. Lanjut ya. Struktur ginjal. Nah, struktur ginjal itu terdiri dari lapisan-lapisan ginjal gitu ya. Yang pertama ada di bagian luar yang disebut dengan korteks,
Terus di lapisan dalam itu disebut dengan medula atau sumsum ginjal. Dan lapisan yang paling dalam ialah berupa rongga ginjal ya, atau yang biasa kita sebut dengan pelvis renalis atau pelvis ginjal. Pada korteks atau di kulit ginjal itu tempat terjadinya filtrasi darah atau penyaringan ya. Penyaringan ini nanti dibantu oleh nefron ya, nefron di bagian badan Malpighi yang tersusun atas kapsula Bowman dan juga glomerulus gitu. Sedangkan pada medula ini kita lihat dia seperti piramid-piramid kecil gitu ya. Di sini seperti piramid-piramid kecil. Dan dia ini ya fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya reabsorpsi atau penyerapan kembali dan juga augmentasi atau tempat pengumpulan urin gitu. Terus terdapat juga tubulus-tubulus ginjal pada medula ya. Tubulusnya itu ada apa aja sih? Ada tubulus contortus proximal, ada lengkung Henle, ada tubulus contortus distal dan juga tubulus collectivus gitu. Jadi terdapat tubulus-tubulus pada medula tadi. Lanjut ke pelvis renalis. Nah, pelvis renalis ini nantinya akan mengalirkan urin ya menuju ke ureter gitu ya. Jadi dari pelvis renalis ini dia hanya sebagai tempat penampung urin sementara yang nantinya akan disalurkan ke ureter. Dari ureter ini nanti akan disalurkan lagi kemana? Akan disalurkan lagi ke bagian kandung kemih gitu. Di kandung kemih nanti akan disimpan terlebih dahulu di situ. Apabila nanti sudah penuh ya, sudah penuh kandung kemihnya, maka kita akan refleks untuk berkeinginan untuk buang air kecil gitu ya, maka kita akan mengeluarkannya dari kandung kemih kemana? Ke luar tubuh tentunya melewati saluran yang dinamakan dengan uretra gitu. Jadi jangan ketukarnya ya, ada ureter, ada uretra gitu. Kalau ureter dia dari ginjal ke kandung kemih, sedangkan kalau uretra itu dia dari kandung kemih menuju ke luar tubuh seperti itu. Lanjut di struktur ginjal yaitu nefron. Nah, satuan nefron ini ya merupakan unit struktural yang fungsional pada ginjal dan ukuran itu sangat kecil gitu. Jadi nefron ini terdiri dari badan Malpighi dan juga tubulus-tubulus gitu. Badan Malpighi itu terdiri dari kapsula Bowman dan juga glomerulus ya, ini kapsula Bowman dan glomerulus gitu, itu termasuk ke badan Malpighi. Sedangkan tubulus-tubulusnya itu ada banyak ya, yang tadi sudah dijelaskan, ada tubulus contortus proximal, lalu lengkung Henle, tubulus contortus distal dan juga tubulus collectivus gitu. Jadi inilah nefron ya, dimana nanti urin itu akan dihasilkan dari penyaringan-penyaringan yang terjadi di dalam nefron gitu. Oke, yang pertama kapsula Bowman dan glomerulus dulu ya. Kapsula Bowman itu dia adalah struktur yang mempunyai dinding rangkap gitu, dengan glomerulus yang ada di dalamnya gitu. Jadi glomerulus itu dia berada di dalam cekungan kapsula dari kapsul Bowman gitu. Jadi seperti diselubungi gitu ya. Nah, glomerulus itu merupakan untaian pembuluh arteri yang bercabang-cabang di dalam kapsula Bowman. Kalau kalian lihat di sini ya, di sini ada arteriol ya. Arteriol itu dia masuk ke dalam glomerulus ya, di dalam kapsula Bowman tadi dan membentuk glomerulus atau arteri yang dia saling bercabang-cabang gitu. Nah, disinilah terjadi nantinya proses filtrasi dengan sel-sel epitel pipih selapis gitu. Jadi kan kita tahu ya, kalau pembuluh arteri, apalagi arteriol, itu dia tersusun atas sel-sel epitel pipih gitu. Nantinya zat-zat ekskresi itu akan keluar dari pembuluh arteri dan masuk ke tubulus contortus
proksimal gitu. Nih ada proximal tubule. Nah, dari sinilah nantinya zat-zat yang telah disaring tadi ya di dalam glomerulus dan kapsula Bowman itu akan tersalurkan atau dia mengalir ke tubulus proksimal gitu. Lanjut ke ya selain dari TKP tadi ya, kita singkat ya TKP proksimal. TKP itu nanti akan mengalirkan urin tersebut ke lengkung Henle gitu. Ini lengkung Henle. Lengkung Henle-nya ini ya itu menghubungkan antara TKP atau tubulus proksimal dengan tubulus distal gitu di bagian korteks ya. Jadi ini sudah beda lokasi gitu. Kalau misalnya kapsula Bowman dan glomerulus itu biasanya dia ada di korteks gitu, berada di korteks, sedangkan kalau lengkung Henle itu dia menjulur ke medula gitu. Menjulur ke medula. Lalu setelah itu ini kan seperti tanjakan dan turunan gitu ya. Turun dulu, habis itu ada tanjakan dari lengkung Henle ini, dan nanti dia akan sampai ke tubulus distal. Nah, dari tubulus distal ini akan terjadi penyerapan air dan juga penambahan zat-zat tertentu dan dibantu juga oleh hormon ADH atau hormon antidiuretik untuk penyerapan air ya. Lalu dari tubulus distal ini akan masuk lagi tuh ke tubulus colectivus. Nah, dari namanya aja nih, tubulus colectivus berarti fungsinya untuk mengoleksi atau dia mengumpulkan urin-urin yang telah jadi gitu, yang telah jadi untuk dialirkan ke pelvis ginjal seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, ini dia proses pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Di sini terjadinya itu di glomerulus dan kapsula Bowman tadi ya. Nah, di sini ada gambarnya. Filtrasi itu ada kapsula Bowman dan juga glomerulus gitu. Dikarenakan fungsinya itu memang untuk filtrasi ya, untuk penyaringan, maka glomerulus dan kapsula Bowman ini dia tersusun dari sel-sel epitel pipih selapis. Nah, ini jangan lupa ya, kalau filtrasi pasti dia tersusunnya atas sel-sel epitel pipih selapis gitu. Dari filtrasi tersebut itu akan menghasilkan urin primer yang mengandung air, asam amino, urea, glukosa, dan juga ion anorganik seperti natrium, kalium, kalsium, dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya kita lanjut ya, dari kapsula Bowman tersebut akan mengalir urin primer ya. Urin primer itu akan ke tubulus proksimal gitu. Terjadi proses reabsorpsi gitu. Jadi reabsorpsi ini adalah penyerapan kembali bahan-bahan yang sekiranya itu masih berguna bagi tubuh. Contohnya apa? Contohnya adalah glukosa dan asam amino. Nah, ini ya, di poin pertama. Ini ada glukosa dan asam amino direabsorpsi secara transport aktif gitu. Dikembalikan ya dari tubulus tadi ke pembuluh darah. Nah, di sini ada vena ya, yang warna biru ini. Nantinya akan dialirkan kembali ke vena ya, agar glukosa dan asam amino tersebut tidak dibuang gitu, tidak dibuang melalui urin seperti itu. Dan dari TKP ya, dari TKP itu akan ke lengkung Henle ya, ke bawah dinamakan dengan descendant ya, lengkung Henle descendant atau menurun, dan yang naik dinamakan dengan lengkung Henle ascendant gitu. Dari lengkung Henle itu urin akan mengalir lagi ke TKD atau tubulus distal gitu. Nah, dari tubulus distal ini dia sudah masuk ke augmentasi gitu ya. Nah, kalau di urin sekunder ini ya, di reabsorpsi itu memang terjadi di sebagian TKD juga gitu. Jadi TKD ini dia selain di reabsorpsi juga terjadi, di augmentasi juga dia ada gitu ya, mengalir di TKD juga. Nah, di TKD itu terdapat hormon ADH ya, terdapat hormon ADH untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh gitu. ADH ini apa sih?
Jadi ADH itu disebut juga dengan hormon antidiuretik. Antidiuretik ya. Jadi hormon ini dihasilkan oleh hipotalamus ya untuk mengatur jumlah air di dalam tubuh. Hormon ini bekerja untuk mengontrol jumlah air yang diserap kembali oleh ginjal saat menyaring limbah dari urin tersebut atau dari darah gitu. Jadi pada reabsorpsi itu juga akan menghasilkan urin sekunder yang airnya itu sudah diseimbangkan nih, apakah dia terlalu banyak atau terlalu sedikit, maka akan disesuaikan dengan penyerapan airnya gitu. Komposisi urin pada urin sekunder itu ada air, garam, urea, dan juga pigmen empedu. Nah, glukosa dan asam aminonya ini sudah tidak ada ya di urin sekunder karena sudah diserap kembali oleh TKP gitu. Lanjut augmentasi ya. Pada augmentasi atau ini proses pengumpulan urin. Urin sekunder dari TKD ya, dari tubulus distal itu akan turun menuju tubulus colectivus di sini. Ya. Ini akan mengalir di tubulus colectivus atau kita sebut juga dengan tubulus pengumpul. Pada tahap ini akan berlangsung masih berlangsung ya beberapa penyerapan ion-ion seperti natrium dan kalium, lalu sampai terbentuknya urin yang sesungguhnya gitu. Jadi sudah urin yang sudah siap untuk dikeluarkan dari dalam tubuh gitu. Urin yang sudah jadi gitu ya, sudah dalam urin sejati itu akan dibawa dari tubulus colectivus ke pelvis ginjal. Habis itu akan dialirkan ke ureter untuk disimpan di kandung kemih gitu. Nanti dari kandung kemih juga akan dikeluarkan melalui uretra ke luar tubuh seperti itu. Oke, ini merupakan hal-hal yang mempengaruhi produksi urin. Yang pertama adalah zat diuretik. Nah, tadi kan kita udah kenal ya sama hormon ADH atau antidiuretik hormon. Nah, zat diuretik ini adalah lawannya dari ADH. Apabila ADH ini berada di dalam urin, maka dia akan merangsang ADH, hormon ADH tadi itu menjadi rendah gitu. Maka reabsorpsi air itu akan terhambat. Nah, jadi setelah terhambat tersebut, maka akan dihasilkan urin yang lebih banyak daripada biasanya karena reabsorpsi air di dalam ginjal itu tidak maksimal gitu. Makanya itu sebabnya apabila kita mengkonsumsi teh atau kopi, maka kita akan lebih sering buang air kecil gitu karena volume urinnya itu akan meningkat dikarenakan dari kafein yang merupakan zat diuretik tadi gitu. Lanjut, volume urin juga dipengaruhi oleh volume larutan gitu ya, atau konsumsi air per harinya. Apabila seseorang yang kurang minum ya, maka hipotalamus itu akan mendeteksinya seperti kekurangan cairan di dalam tubuh ya, maka akan memproduksi lebih banyak ADH gitu. ADH-nya lebih tinggi, maka reabsorpsi air itu akan meningkat. Nah, maka dari hasil itu ya volume urin itu akan turun, volume urin itu akan terhambat gitu, kurang mengandung air. Setelah itu suhu. Nah, jika suhu tubuh tinggi, tubuh itu justru akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini diibaratkan seperti mekanisme untuk menurunkan suhu tubuh gitu ya. Maka kalau kita kepanasan gitu ya, itu akan keluar keringat karena keringat itu merupakan mekanisme tubuh kita untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, apabila keluar keringat, maka air di dalam tubuh itu juga ikut berkurang gitu ya. Volume air di dalam darah akan berkurang, maka hipotalamus akan memproduksi lebih banyak ADH atau antidiuretik hormon, sehingga volume urin itu akan berkurang seperti itu. Nah, di sini ada uji kandungan urin. Uji kandungan urin itu digunakan ya untuk mengetahui normal atau tidaknya kandungan pada urin gitu.
apakah mengandung zat-zat tertentu seperti glukosa, urea, albumin, dan garam empedu. Nah, ini bisa kalian akses linknya, nanti ditaruh di description box. Silakan nanti kalian ujikan gitu. Yang mengandung glukosa itu seperti apa, yang mengandung urea itu seperti apa, albumin dan juga garam empedu gitu ya. Nanti silakan kalian coba satu persatu, linknya ada di description box. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa gangguan dan kelainan yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi manusia. Gangguan dan kelainan ini juga dapat dideteksi dengan uji kandungan urin yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, untuk gangguan pada ginjal ini, silakan juga kalian cari tahu dengan bantuan dari internet atau dari buku paket biologi ya yang kalian punya. Oke. Nanti silakan kalian cari tahu nih dari nefritis itu apa, gejalanya seperti apa, disebabkan oleh apa, dan juga seterusnya. Oke, kita lanjut ke paru-paru. Ya, di paru-paru ini sebetulnya kita sudah dibahas di bab sebelumnya ya, yaitu sistem pernafasan manusia. Jadi di sini kita akan bahas sedikit saja gitu. Jadi di paru-paru ya itu mengeluarkan ekskret zatnya dalam bentuk CO2 dan H2O atau karbon dioksida dan juga uap air gitu. Dengan cara apa sih karbon dioksida ini keluar dari dalam tubuh? Dengan 3 cara. Yang pertama adalah larut dalam plasma dengan membentuk asam karbonat. Yang kedua terikat dengan hemoglobin ya dengan membentuk karbaminoglobin, dan yang ketiga adalah membentuk ion karbonat. Nah, karena ini sudah dijelaskan ya di sistem pernafasan, jadi ini hanya sekilas saja ya. Jadi lebih berfokus pada pengangkutan CO2 dari dalam tubuh ya dan dikeluarkan melalui paru-paru seperti itu. Jadi ada 3 cara ya, asam karbonat, karbaminoglobin dan juga ion bikarbonat gitu. Selanjutnya adalah organ hati. Sebetulnya tentang organ hati ini juga pernah dibahas di sistem pencernaan ya. Fungsi hati sebagai sistem ekskresi itu adalah untuk mengekskresikan pigmen empedu. Nah, pigmen empedunya ini berupa bilirubin dan juga biliverdin gitu. Berasal dari mana sih pigmen empedu ini? Ya, dia itu berasal dari hemoglobin. Nah, masih ingat kan ya hemoglobin? Hemoglobin ini dia berada di dalam sel darah merah gitu atau eritrosit. Apabila sel darah merah itu sudah tua dan rusak, maka dia akan dirombak oleh hati gitu ya. Jadi saat dia ngelewatin ke hati itu, nah maka hemoglobinnya itu akan dipecah gitu, dipecah menjadi heme dan globin atau dirombak menjadi heme dan globin. Heme itu akan dipecah kembali menjadi zat besi dan juga biliverdin. Ya, jadi heme itu kan dia mengandung zat besi atau Fe ya, dan juga biliverdin. Nah, nanti Fe dan juga di sini ada globin ya, Fe dan globin yang dihasilkan dari pemecahan hemoglobin itu akan dikembalikan lagi ke pembuluh darah menuju sumsum tulang agar dapat dipakai kembali untuk membentuk Hb yang baru gitu. Sedangkan biliverdin itu akan mengalami oksidasi menjadi bilirubin. Nah, jadi biliverdin itu dioksidasi menghasilkan bilirubin. Dari bilirubin tersebut akan dipecah kembali menjadi urobilin dan juga sterkobilin gitu. Kalau urobilin dia merupakan pigmen pewarna urin yang warnanya itu lebih ke kekuningan ya, kekuningan. Sedangkan kalau sterkobilin ini merupakan pigmen pewarna dari feses yang warnanya itu lebih kehijauan ya, berwarna kehijauan seperti itu. Jadi hati itu dia menghasilkan pigmen empedu gitu untuk pewarna urin dan juga feses. Nah, ini beberapa gangguan dan kelainan yang mungkin terjadi pada hati. Salah satunya ada hepatitis, penyakit kuning, kolestasis, dan juga sirosis. Yang terakhir kanker hati. Mungkin di sini yang familiar itu penyakit kuning ya. Kalian mungkin pernah dengar tuh penyakit kuning. Penyakit kuning itu sendiri itu terjadi karena kadar bilirubin dalam sirkulasi darah tersebut meningkat
gitu. Jadi bilirubinnya itu tidak ikut dikeluarkan dari dalam tubuh sehingga akan menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan sklera mata seseorang ya, bagian mata, bagian kuku ataupun kulitnya itu menjadi berwarna kekuningan. Nah, ini karena kadar bilirubinnya itu tidak dibuang dari dalam tubuh gitu. Mungkin gangguan dan kelainan lainnya silakan cari tahu ya. Cari tahu di internet ataupun di buku paket yang kalian punya gitu. Oke, kita lanjut ya ke kulit. Jadi bahasan yang terakhir itu adalah tentang kulit sebagai sistem ekskresi. Kulit itu mengekskresikan keringat yang mengandung air, garam, urea, dan juga beberapa asam gitu. Makanya keringat itu memang ada bau khasnya ya, bau asam gitu. Nah, itu karena dari kulit itu juga dia menghasilkan asam yang ikut dia keluar dari dalam tubuh. Gitu. Keringat manusia tersendiri itu ada garamnya ya atau NaCl gitu yang ikut dikeluarkan dari dalam tubuh. Kulit manusia itu terdiri dari epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Nah, di sini ya. Ada epidermis, ada dermis atau di sini tulisannya derma ya. Sama aja derma atau dermis, dan juga yang terakhir adalah hipodermis. Nah, ini kalau subkutan layer atau lapisan subkutan ini sudah termasuk ke jaringan ikat ya. Kalau bagian kulitnya itu hanya epidermis, dermis, dan hipodermis gitu. Nah, di epidermis ini terkandung 5 lapisan. Ya, ada 5 lapisan dari stratum corneum ini sampai stratum basal. Dan ini masih terdiri dari epidermis saja ya. Jadi kalau di epidermis kita, kulit yang bisa terkelupas itu adalah epidermis gitu. Di stratum corneum dan stratum lucidum itu sudah dalam bentuk sel-sel kulit mati gitu ya, sel-sel kulit mati yang masih menempel pada kulit kita, yaitu stratum corneum dan stratum lucidum. Lanjut kita ke dermis. Nah, baru pada dermis ini ya kita lihat di sini ada nerve atau kita sebut dengan saraf ya, sistem saraf. Ada kelenjar keringat atau sweat gland ya. Kalau sweat gland ini dia kita bisa lihat bentuknya itu sangat khas ya. Seperti benang kusut gitu. Nah, jadi kalau ada gambar struktur kulit ya, struktur dari kelenjar keringat ini sangat mudah dikenali gitu. Kalian cari aja yang bentuknya itu mirip seperti benang kusut gitu ya. Terus di hipodermis, nah kalau hipodermis ini dia terdiri dari jaringan adiposa atau adiposa tissue dari sini ya. Adiposa tissue ini dia menyimpan lemak. Nah, biasanya banyak di tempat-tempat yang sering terkena gesekan, misalnya di siku, di lutut gitu. Itu menyimpan lemak gitu untuk melindungi dari gesekan atau benturan. Seperti itu. Di sini ada notes ya, produksi keringat itu dipengaruhi oleh suhu, aktivitas, makanan, kondisi kesehatan, dan juga keadaan emosi. Oke, lanjut. Bagaimana sih pembentukan keringat itu? Ya, jadi, kelenjar keringat itu diatur oleh pusat pengaturan suhu pada otak di bagian hipotalamus. Nah, suhu tubuh normal manusia biasanya berada pada 36-37 derajat Celcius. Apabila suhu lingkungan itu lebih panas dari suhu tubuh ya. Sini ada gambarnya heating gitu ya. Suhu lingkungan itu lebih panas daripada suhu tubuh. Maka tubuh itu akan ikut mempertahankan suhu tubuh normal dengan cara mengaktifkan pusat dingin di hipotalamus. Nah, pusat dingin di hipotalamus akan aktif dan akibatnya pembuluh darah akan melebar dan kelenjar keringat akan aktif mengeluarkan keringat. Gitu. Jadi keringat ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, keringat ini merupakan mekanisme tubuh untuk mempertahankan suhu, untuk menurunkan suhu tubuh gitu.
Makanya kalau kita kepanasan, maka kita mengeluarkan keringat. Karena keringat itulah yang akan menurunkan suhu tubuh gitu. Setelah suhu tubuh itu turun ya, maka akan dipertahankan di dalam suhu 36 sampai 37 derajat Celcius gitu. Kebalikannya, apabila suhu lingkungan itu lebih dingin ya. Apabila suhu lingkungan yang lebih dingin dibandingkan dengan suhu tubuh, maka pusat panas pada hipotalamus itu akan aktif. Kebalikannya ya. Dari sinilah maka pembuluh darah itu akan mengerut dan juga kelenjar keringat tentunya tidak akan aktif ya, tidak akan aktif, tapi yang aktif itu adalah otot rangka gitu. Otot rangka justru akan aktif dan kita akan menggigil gitu. Dari efek dari otot rangka tersebut yang aktif, kita akan menggigil gitu. Makanya kalau misalnya di dalam ruangan yang dingin ataupun kita mandi pagi-pagi tuh ya kedinginan, nah itu kita akan menggigil. Nah, itu adalah mekanisme pengaturan ya dari hipotalamus tadi supaya kita dapat menaikkan suhu tubuh gitu. Kan kalau kita bergerak itu akan menghasilkan panas ya. Nah, itu maka suhu tubuh akan naik dan sampailah dia di suhu normal 36 sampai 37 seperti itu. Oke, materi hari ini sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.